Yesus pergi ke daerah Libanon. Libanon itu Tirus dan Sidon. Saudara tahu pada zaman itu orang Yahudi tidak pergi ke daerah Gentiles atau bangsa-bangsa lain. Kalau saudara pergi ke Israel, ada kota namanya Tiberias atau Kaisaria Maritima, itu semua dulu orang Romawi. Dan tidak ada orang Yahudi pergi ke sana. Tapi Yesus pergi dan menjawab doa seorang ibu yang disebutkan orang Kanaan, orang Siro-Fenisia, artinya dia bercampur baur bangsa asli, dulu orang Kanaan sekarang sudah tidak ada. Dan bersama dengan Libanon, dengan Syria dan bangsa-bangsa lain. Dari sana Yesus pergi menyusur danau, pergi ke daerah Dekapolis. Dan semuanya bukan orang Yahudi. Saya mau beri suatu pernyataan pada saudara, kalau ada orang lain mengatakan Yesus hanya untuk orang Yahudi, buktinya ini saudaraku. Yesus bagi segala bangsa. Yesus untuk segala bangsa. Dan segala bangsa, suku dan bahasa akan datang dan menyembah Dia. Dan pada waktu itu namanya adalah satu-satunya. Haleluya. Nah, kita baca beberapa ayat mulai dari Matius pasal 15. Saudaraku, ini adalah further expansion. Ekspansi yang lebih jauh lagi. Yesus masuk ke daerah-daerah bangsa-bangsa lain. Bagi murid-muridnya mungkin canggung. Karena mereka sebagai orang Yahudi, mereka tidak pernah yaitu menginjak daerah seperti itu. Saya beritahu kepada sekretaris saya, pendeta muda Paul Suryanto. Paul, setiap undangan ke kota yang saya belum pernah pergi, saya akan pergi. Karena untuk ekspansi harus pergi ke tempat yang kita belum pernah pergi. 3 bulan yang lalu saya berada di Kabupaten Murung Raya di kota Puruk Jahu. Dan saya ada di sana dan Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa. Oktober saya pergi ke Kabupaten Mamuju, saudaraku, ya. Haleluya. Ke daerah-daerah baru dan saya percaya mujizat akan terjadi. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong, ingat settingnya semuanya bukan Yahudi. Semuanya bukan orang Israel. Berbondong-bondong datang pada mbak orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu. Banyak lagi yang lain lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan yang menyembuhkan mereka semuanya. Yesus tidak pandang bulu, amin. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Jadi Yesus bukan cuma untuk orang Yahudi. Dia juga termasuk untuk bangsa Arab, untuk bangsa Filipina dan bangsa Indonesia. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Orang mencoba merendahkan Tuhan Yesus hanya untuk bangsa Yahudi. That's not true. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata mereka belum pernah lihat sebelumnya. Orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat dan mereka memuliakan siapa? The God of Israel. Sebelumnya mereka menyembah berhala-berhala. Sebelumnya dia menyembah berhala yang mati. Punya mata tidak bisa melihat, punya kaki tidak bisa berjalan. Tapi mereka melihat God in action. Mereka memuliakan the God of Israel. Itu tujuan dari segala pelayanan kita, tugas penginjilan dan sebagainya, memuliakan the God of Israel. Lanjut. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh, yang keras. Hatiku tergerak oleh, setiap kali sebelum mujizat besar selalu ada perkataan ini. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan juga pagi hari ini hati sang raja itu yang ada di atas takhta tertuju kepada Anda. Dia melihat kebutuhan setiap daripada Anda. Ada yang butuh secara financial, ada yang butuh secara kesembuhan untuk relationship, ada kesembuhan buat jiwa, ada kesembuhan buat semua. Saya mau beritahu, mereka semua disembuhkannya. Siapa yang ingin mengalami zaman Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan saudara. Katakan haleluya. Amen. Sudah 3 hari mereka mengikut aku, mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kenapa banyak pernikahan yang gagal? Kenapa banyak perusahaan hancur? Karena mereka tidak makan. Amin.
makan firman Tuhan. Kata Yesus, kata murid-muridnya, bagaimana? Bahasa Inggris, where could we get enough bread in the wilderness? Judul khotbah hari ini adalah bread in the wilderness. Roti di padang belantara. Soalnya mungkin tidak bisa bayangkan padang belantara ya. Karena Indonesia ini terlalu subur. Indonesia ini terlalu hijau. Ijo royo-royo saudaraku. Tetapi namanya padang belantara itu ya cuma ada belukar, cuma ada semak duri, cuma ada kalajengking, cuma ada ular kobra, cuma ada segala macam perampok dan sebagainya. Maybe saudara dalam situasi seperti itu. Mungkin saudara dalam keadaan kekeringan secara keuangan. Mungkin saudara sedang mengalami masalah seperti itu. Ada kabar baik buat saudara. There will be bread in the wilderness. Ada roti selalu bicara berkat. Amin. Ada berkat justru di tempat yang kelihatannya enggak ada apa-apanya. Amin. Haleluya. Mereka tanya bagaimana? Mereka tanya di mana? Dan bahkan dalam Injil Markus dikatakan, from where? Dari mana? Ini pertanyaan keliru semua. Dari mana, di mana, bagaimana? Ya, mestinya mereka tuh nyanyi, saudaraku. Ya, you are my El Shaddai. Haleluya. Baru beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, mereka udah lupa. Bagaimana Yesus memberi makan dengan 5 roti 2 ikan, makan siang seorang anak kecil. Saya kagum dengan ibunya anak ini. Masa anak kecil dikasih 5 roti buat makan siang? Pasti ibunya berkata gini, nak mau kaya nak, jangan makan sendiri ya, bagi berkat ya nak ya. Karena itu mama kasih makanan lebih dari cukup. Sebab Allah kita adalah Allah yang lebih dari cukup. Saudara diberi lebih dari cukup supaya jadi berkat buat orang lain. Amin. 5 roti 2 ikan, kecil-kecil. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, berapa banyak semua tahu hobinya Tuhan? Saya tahu hobi saya. Berapa banyak mau tahu hobinya Tuhan? Angkat tangan. Tidak ada yang mau tahu ya? Yang mau tahu sungguh-sungguh Tuhan itu hobinya apa? Angkat tangan. Ini hobinya Tuhan. 1 Korintus pasal 1. Dia hobi memakai yang bodoh untuk mempermalukan orang yang menganggap diri pandai. Pandai dengan menganggap diri pandai sama atau tidak? Tidak sama ya. Dia memakai orang yang tidak dianggap orang untuk mempermalukan orang yang merasa diri hebat. Dia hobi memakai saudaraku yang tidak berarti untuk mempermuliakan namanya. Amin. Lihat saja, tidak banyak yang pandai, tidak banyak yang terkenal, tidak banyak yang hebat, tidak banyak yang berpengaruh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Katakan dipilih Allah. Siapa percaya Anda dipilih Allah? Angkat tangan. Ini untuk saya dan Anda. Dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Lanjut. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang tidak berarti. Supaya jangan seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, saya kenal hobinya Tuhan di 40 tahun. Yang tidak berarti dijadikan berarti. Yang hina dimuliakan. Yang bodoh dikasih hikmat, saudara. Amen. Saudara, banyak pengusaha, baru ini saya meresmikan sebuah pabrik yang luar biasa dari salah satu jemaat kita. Jemaat kita ini pendidikannya cuma SD. Tapi anak-anaknya semua master lulusan USC, Amerika. Pada waktu dia keluar dari rumahnya, saudaraku, dia sangat miskin dari bagan si api-api. Dia itu harus menumpang, bukan naik pesawat. Naik kapal yang ngangkat apa? Terasi. Dia tidur di atas karung terasi. Kira-kira terasinya nempel 3 minggu, saudaraku. Udah dikeramasin 10 kali tetap bau. Saya meresmikan pabriknya. Saya belum pernah lihat ada pabrik sebersih dan sebagus itu. Ya,
Dan dia cuma lulusan SD. Tuhan pilih dia untuk mempermalukan mereka yang menganggap diri berhikmat. Itu hobinya Tuhan. Siapa di sini yang dihina orang? Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu tidak berarti. Tidak mungkin. Potongan kayak kamu tidak mungkin diberkati. Jahitannya berodoli. Saya mau beritahu saudara, kalau orang pernah menghina saudara, kabar baik, hobinya Tuhan. Dia mau pakai saudara dan saya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes! Ikan kecil, roti jelai. Lanjut. Dan murid-murid tanya, dari mana? Di mana? Yesus tidak pernah menyuruh orang pulang sendiri. Itulah agama. Agama mereka berkata, kami tidak perlu juru selamat. Yang penting berbuat baik. Yang penting mas, tidak mungkin Tuhan itu menghukum saya. Tidak mungkin, Tuhan terlalu baik untuk itu. Tidak banyak saudara karena itu berjatuhan di jalan. Bahkan orang-orang muda letih dan lesu. Tapi orang yang menantikan Tuhan akan terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Seperti pada burung Raja Wali. Mereka berjalan tidak menjadi letih. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Amin saudaraku. Ya, Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid tanya di mana? Dari mana? Kemana harus ku cari? Hari ini saudara sedang berpikir seperti itu. Kemana ya saya cari pinjaman uang? Di mana saya cari modal? Saudara, Tuhan tanya, what is in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Tuhan adalah sanggup melipat gandakannya. Sebab dia adalah El Shaddai. He's God who is more than enough. Amin. Ingat apa yang dikatakan oleh Pastor Dominic minggu yang lalu. Itu memberi makan 5.000 orang. Murid-murid berkata, it's getting late. Udah terlambat. Pak Rifin, gak mungkin Pak Rifin. Dia sudah punya anak dari wanita lain itu. Kanker saya sudah stadium 4 Pak. Kemungkinan kalau stadium 1 mungkin Yesus bisa tolong saya. Ada yang terlambat buat Tuhan. Murid-murid berkata, tempat ini tempat yang sunyi. This is wilderness. This is lonely place. Saudara berpikir harus ada keadaan-keadaan yang menunjang. Saya mau beritahu, Tuhan itu spesialis. Justru di padang belantara, dia adalah Allah yang sama yang menurunkan roti dari langit, saudaraku. Dia Tuhan yang menurunkan roti dari langit. Tidak ada apa-apa menjadi luar biasa. Itu bedanya kita dengan bangsa Jepang. Bagi bangsa Jepang angka 0 itu zero, itu adalah angka. Zero itu angka, saudaraku, ya. Jadi ketika kena tsunami, mereka tenang saja. Sebab zero itu adalah angka. Saya mau beritahu saudara, kita warga kerajaan mesti lebih dari orang Jepang. Amin. Kalau orang Jepang bilang kanbate, kita bilang shalom. Loh, kok diam semua saudaraku? Ya, Tuhan bisa membuat yang tidak berarti menjadi luar biasa. From zero to hero. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dua pengusaha yang akan bersaksi membagikan apa yang mereka alami adalah mulai dari zero. Sekarang jadi pengusaha luar biasa. Saya percaya ada urapan untuk entrepreneur. Saya percaya Tuhan akan mengalihkan kekayaannya. Bukan untuk orang yang nganggur. Tapi orang yang mau bekerja. Untuk tangan rajin membuat kaya. Amin saudaraku. Coba lihat tangannya. Tangannya lihat. Ada huruf apa di situ? Apa artinya? Mati. Modar. Melarat. Miskin. Enggak saudaraku. Menang dan melimpah. Coba lihat tangan kiri. Apa ini? Menang. Yang kanan? Punya saya bukan melimpah. Melimpah ruah saudaraku. Amin. Menang terus dan melimpah ruah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Because of Jesus. Jangan mereka dibiarkan pulang. Nanti mereka jatuh di jalan. Kenapa banyak orang jatuh di jalan? Kenapa orang gagal dalam pernikahan? Dalam pelayanan? Baru-baru sedih sekali. Kita mendengar ada pendeta bunuh diri. Dia jatuh di jalan. Karena mungkin dia sibuk memberi makan orang. Dia sendiri gak makan saudaraku.
Itu penyakit pendeta, saudara. Wah, dia sibuk khotbah, saudara. Dia sendiri gak makan. Akibatnya jatuh di jalan. Hati-hati, saudaraku. Lalu mereka berkata, dari mana? Di mana? Bagaimana? Berapa roti ada padamu? 7. Dan beberapa ikan kecil. 4.000 orang. Ada berapa Yahudi? 12. 13 dengan Yesus. Ini ribuan. 4.000 belum wanita, belum anak-anak. Ya saudaraku. Kenapa Eropa itu sekarang mundur, saudara? Sebab yang dari Timur Tengah, yang orang Eropa tidak mau punya anak. Rata-rata generasi yang lalu 1,8 anaknya. Yang datang itu 8,1. Istri boleh 4, anak 20, saudaraku. Nanti kalau voting mereka pasti kalah. Nah saudaraku yang kasih, begitu banyak, ini jentralnya bukan Yahudi. Banyak sekali orang harus diberi makan. Seringkali kita melihat besarnya masalah kita. Ya, seringkali kita melihat besarnya masalah kita, beratnya masalah kita. Kita lupa siapa yang bersama dengan kita. Yang bersama kita adalah El Shaddai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oke, saya mau tanya. Berapa banyak di waktu yang lalu pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Ya semua toh. Kalau enggak mungkin jadi orang percaya. Enggak bisa, kristenisasi itu enggak bisa. Enggak bisa. Sebab menjadi anak Tuhan itu anugerah Tuhan. Saya harus ingat siapa diri saudara. Saya mau tanya. Ada yang tahu namanya anaknya Pak Jokowi? Ayo sebutkan. Raka Buming Raka, sapa maneh? Kahiyang Ayu, sapa maneh? Kaisang Pangarep loh hafal. Kenapa mereka jadi penting? Sebab mereka anaknya Jokowi. Waktu Papa jadi pengusaha yang kenal tetangganya. Ketika jadi wali kota, ya sedikitlah yang mau ambil mantu. Tapi sekarang yang mau ambil mantu banyak. Saudara ini siapa? Kita ini anaknya Tuhan. Kita ini anaknya Raja. Kita jadi penting. Tepuk tangan bagi Allah kita. And who are you? Jangan berkata Tuhan kau tidak peduli kami binasa. Menghina Tuhan. Dia peduli. Dia mengerti. Allah mengerti. Segala. Nyanyinya ciami, bahkan ciamsor, ciami soro. Tapi apa yang keluar dari mulut kita kemarin? Tuhan tidak peduli padaku. Menghina Tuhannya. Tuhan peduli. Apa yang ada padamu? Tuhan suka pakai yang kecil-kecil. Ketika menghadapi kekeringan, menghadapi masa kelaparan. Elia dipelihara oleh seorang janda Sarfat. Bukan ibu konglomerat loh. Janda Sarfat. Yang punya roti sedikit, tepung sedikit, minyak sedikit. Dan mau membuat roti bunder kecil. Makan dengan anaknya bakpo terakhir lalu mati. Dan Elia berkata berikan dulu kepadaku. Kenapa? Elia Yahudi saudara. The Jew come first. Itu aturannya. Saya masih ingat wanita Kanaan Sirofenisia itu ketika berteriak Tuhan tolong putriku dirasuk setan. Yesus pura-pura diam. Kenapa? Doa itu tidak satu kali, mesti berulang-ulang. Terus menerus meminta, jangan berhenti berdoa. Anakmu sekarang kerasukan setan. Suamimu sapu-sapu sampai berbusa-busa. Berseru pada Tuhan. Murid-muridnya berkata, diam kamu ngerepotin. Harus kami usir orang ini. Supaya dia tidak berteriak-teriak. Lalu Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Itu misinya dia. Tetapi saudaraku, itu cuma permulaan misinya. Misinya adalah ekspansi kepada bangsa-bangsa lain. Kepada bangsa non-Yahudi. Termasuk kita sebagai bangsa Indonesia. Amin. Lalu wanita itu mendengar, dia tidak berhenti, dia tidak tersinggung. Kenapa saudara
tidak ngalamin pertolongan Tuhan, kau biarkan hatimu tersinggung. Oh Tuhan tidak peduli saya. Saya sudah doa puasa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Salahnya sendiri, makanya pusing. Amin. Lalu pada saat itu Yesus menguji dia. Tidak baik. Mengambil roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Anjing itu anjing kecil, anjing peliharaan. Bukan anjing geladak. Saya belajar sesuatu dari kedua anjing saya di rumah. Kita punya 2 anjing Shih Tzu yang lucunya luar biasa. Saya sengaja meja saya pakai kaca tebal, ya 1,2 cm, 12 mili, supaya apa? Bisa lihat anjing saya di bawah. Dan salah satu julukan untuk anjing Shih Tzu adalah the best beggar in the world. Pengemis terbaik di dunia. Kalau dia sudah lihat kita, ekornya begini, kepalanya miring sedikit, saudara nggak tahan untuk tidak memberi. Amin, saudaraku. Ya, coba lihat ke atas, miringkan kepalanya sedikit, kok ya mau? Kamu lucu sekali loh. Tetapi saya belajar dari anjing ini, dia percaya Tuhannya baik. Wanita itu berkata, ya Tuhan. Saudara perhatikan, dia orang bukan Israel, dia panggil Yesus Son of David. Son of David. Itu panggilan untuk Mesias. Dan dia panggil Yesus bukan guru, dia panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Bahkan anjing kecil itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aku tahu engkau terlalu berlimpah, tapi sedikit aja kasih karuniamu cukup buat saya. Amin. Saya tahu jawaban yang tepat seperti mengecup bibir. Wanita ini menyenangkan hati Yesus. Dia berkata, besar imanmu ibu, terjadilah sebagaimana imanmu. Pada detik itu juga putrinya sembuh. Loh, kok diam semua? Saudara, Yesus mengambil roti itu. Baru minggu lalu, mujizat, mereka lupa saudaraku. Baru tahun lalu ditolong Tuhan, baru bulan lalu, baru kemarin ditolong Tuhan, hari ini udah lupa. Dia melihat ke atas. Tahu sumber saudara? Sumbermu ada di atas. Tidak usah miringkan kepala sedikit. Lihat ke atas, amin. Haleluya, ini sumberku. Saya tanya, Pak Arifin kalau doa ke suara gini, nah itu sumber saya di sana. Saya tidak punya kekuatan, saya tidak bisa menyembuhkan. Saya cuma salurannya. Kalau saya begini, saudaraku, kuasa itu melalui saya, orang itu diberkati. Orang itu disembuhkan, amin. Lalu dia mengucap syukur atasnya. Setiap pemimpin Yahudi akan berkata, ya, dia berkata, Baruch atah Elohim el olam. Diberkatilah engkau Tuhan semesta alam. Yang memberi gandum dari bumi. Yang memberikan anggur daripada bumi ini. Yang memberikan ikan dari danau. Diberkatilah engkau. Kalau berdoa buat makanan itu jangan salah ngerti ya. Ada teman saya. Dia makan saudaraku. Lemaknya tuh minyaknya sampai begini. Ya, samcan saudaraku. Yang ketawa itu bigul gulbil. Ya saudaraku, lalu dia bilang, dalam nama Yesus semua lemak hilang. Bisa hilang? Tidak bisa. Mencobai Tuhan. Setelah dia memberkati, dia apakan? Dipecah-pecahkannya. Sudah terjadi mujizat belum? Belum. Diberikan kepada muridnya. Oke, Pak Jeffrey kamu kelihatan lapar sini Pak. Pecahkan roti ini berikan pada kekasihmu, yang satunya kamu makan. Mujizat di tangan murid-murid. Amin. Haleluya. Dan suruhlah mereka duduk. Apa disuruh mereka duduk itu? Mereka didengarkan khotbahnya Yesus, saudaraku. Mereka pasti terpana, mereka pasti terpaku, mereka pasti terkagum-kagum. Tapi disuruh apa? Ini lapar loh.
belum makan, enggak ada apa-apa. Roti cuma 7 biji dan ikan kecil, bukan kecil, kucil saudaraku. Disuruh duduk begini. Orang Yahudi itu makannya lesehan kayak kita saudara. Betul. Jadi kalau ada gambaran Yesus duduk di meja, itu gambaran ngawur saudaraku. Yesus lesehan. Apa artinya lesehan? Siap menerima berkat. Coba semua duduknya agak lesehan dikit semua. Siap terima berkat, amin. Ojo kaku kayak Gajah Mada begitu. Lesehan dikit. Siap menerima berkat, amin. Pak, doakan buat saya dong Pak. Bapak tahu umur saya berapa, saya perlu pasangan hidup. Oh ya, kamu sudah punya penghasilan. Ya, timbul tenggelam lah Pak. Ya jangan mintakan pasangan hidup, ngatur awakmu dhewe gak iso. Yang kerjanya udah mantep gitu ya. Dan kamu harus jadi imam. Baca Alkitab ya kadang-kadang Pak kalau lagi kesesakan. Yang begitu kamu jadi kepala keluarga. Harus antisipasi, mempersiapkan diri, amin. Dan mereka semua dijamu sampai kenyang. Dengar itu? They all failed. Kebutuhan manusia bukan cuma ini. Tapi terutama hati dan jiwa. Amin. Setiap manusia kebutuhannya itu. Satu hari ada seorang ibu datang pada saya. Kejadian lama nih tahun 86. Kenapa masih ingat? Karena berkesan buat saya. Ibu ini salah satu orang paling kaya di kota Bandung. Dan zaman itu pengusaha tekstil itu paling kaya. Zaman itu loh. Dan dia punya pabrik kain, saudara, pabrik tekstil. Rumahnya istana. Nggak pakai catering, saudaraku. Dia pakai 3 chef. Chef masakan Jepang, chef masakan Chinese, dan chef masakan Western. Jadi kalau ke rumahnya itu dikasih menu, suruh milih. Chefnya akan masak di depan kita. Iya tak? Lalu saya tanya, Bu, ibu ini kan enggak kekurangan apa-apa. Iya Pak Arifin. Nah kenapa ibu datang minta doa sama saya? Ya suami saya panggil saya anjing. Mau saudara? Pakai berlian dipanggil Mopi? Dipanggil Blacky? Amit amit saudaraku. Itu aku meriang gitu saudaraku. They all fail. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia hobi memakai orang-orang sederhana. Pernah dengar pasti kesaksiannya Pak Roni. Dia dari keluarga yang sangat miskin. Terlalu miskin. Dan hobinya bakso sampai sekarang. Karena itu modelnya kayak bakso, saudara perhatikan. Kalau Roni datang gampang, gak usah masakan aneh-aneh. Beliin bakso aja, habis selesai. Sebab waktu itu dia cerita, untuk makan bakso 1 biji. Dia mesti nangis-nangis. Ma, aku suka bakso. Nangis-nangis baru dibeliin bakso cuma 1. Itu kayak Danau Toba dan Pulau Samosir, saudara. Lah saudara, nah ketika dia jadi pendeta, enggak jadi melarat, dia bilang, aku pernah dengar dia bilang sama anak-anaknya. Nak, bapakmu bien, katanya dulu makan 1 biji, sekarang tuku sak rombong, katanya saudaraku. Kita hamba Tuhan itu diiri orang saudara. Satu hari ada pendeta ini, tapi pendeta dengki saudara. Dia tanya sama saya, pertanyaan begini, saya mau tahu Pak Arifin, cukong siapa yang dukung Pak Roni itu? Kok bisa nyekolahkan anak di luar negeri? Pendeta gajinya cuma berapa toh? Pendeta seperti saya ini tidak mungkin nyekolahkan anaknya ke luar negeri itu. 1 tahun paling sedikit 500 juta. Dia bilang di Amerika lagi, bukan Malaysia. Saudara kalau ngadepi orang seperti ini bagaimana? Sekalian saudaraku, Mazmur 112 berkata, orang fasik mendengarnya, mengertakkan gigi lalu hancur. Saya bilang,
Bukan satu anaknya, 3 anaknya sekolah luar negeri semua. Sekalian ya saudaraku. Because our God is El Shaddai, He's more than enough. Tepuk tangan bagi Allah kita. Satu hari saya perlu tulis buku bahwa Tuhan itu Tuhan yang terlalu baik. Saya pernah cerita saudara, tapi mungkin ada yang belum pernah dengar. Termasuk ini Profesor Kyun from Seoul, Korea. Annyeonghaseyo, sir. Haleluya. Satu hari ada seorang ibu pendoa kita di Surabaya. Ibu ini adalah ibu yang sangat sederhana dan dia tukang cuci. Tukang cuci yang bukan tinggal di rumah tapi terima cucian. Bukan laundry loh. Tukang cuci. Jadi kalau pembantu kurang dia dipanggil untuk nyuci di rumah. Bahasa Surabaya itu warnen. Pembantu harian. Buruh harian itu belum tentu besok bisa makan. Apalagi pembantu harian. Ya, namanya Ibu Sega ya Bu ya. Sega namanya. Nah bagus kalau bahasa Jawa sega, sego, nasi saudaraku. Sega namanya. Dia datang. Pak Arifin, puji Tuhan. Tolong doakan putra saya Pak. Mau spesialisasi. Warnen, anaknya spesialisasi. Maaf Ibu, ya sekarang kan tugas di Papua Pak. Spesialisasi, dia lulusan Universitas Erlangga, Fakultas Kedokteran. Dan akan spesialisasi. Waduh, saya kaget saudara. Tukang cuci, anaknya dokter spesialis. Saya doa dengan keluar air mata. Sebentar Bapak, tahun depan adiknya juga dokter lulusan Erlangga. Juga spesialisasi, sekarang saya tidak bisa doa saudara. Saya bilang Tuhan kau terlalu baik. Tidak ada Tuhan seperti dia. Saya bangga punya Tuhan seperti itu. He's El Shaddai. Anak satu saja sudah luar biasa. Dengan kesaksiannya Pak Roni. Waktu dia mandi Tuhan bilang, 2 anakmu yang lain juga anakku. Karena itu tidak usah khawatir apapun saudara. Kita punya Tuhan yang terlalu baik. Saya dulu pernah dikatain oleh teman-teman yang latar belakang sama seperti saya. Lu itu tanglang bopek kong katanya. Yang ngerti biarlah mengerti. Kan punya agama sendiri. Kenapa ikut agama Mikworen? Agama orang barat. Saya jawab apa? Ya yang dulu saya mesti kasih makan. Yang ini kasih makan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bukan cuma makan, dia mengangkat kita tinggi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow! Mereka semua dikenyangkan. Yang dikumpulkan 7 bakul. Lanjut. Di dalam Matius pasal 16. Mereka menyeberang Danau Galilea. Kembali ke daerah mereka. Lalu datang orang Farisi Saduki hendak mencobai Yesus. Ini hal yang paling berbahaya di dunia. Mencobai Tuhan. Mereka meminta saya memberikan satu tanda di sorga pada mereka. Tapi jawab Yesus. Pada petang hari karena langit merah akan berkata hari akan cerah. Dan pagi hari langit merah akan berkata hari buruk akan ada badai. Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi pada mereka tidak diberikan tanda lain dari tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau mereka lupa mbak roti. Markus 8 ayat 14 berkata, mereka cuma punya sepotong roti. Mungkin sisanya kemarin, mungkin sudah jatuh, sudah diinjak-injak, udah kotor. Dikira Yesus tanya hati-hati pada ragi,
Farisi dan Saduki. Mereka kira Yesus berbicara soal roti. Mereka bawa roti yang sudah kotor itu pada Yesus. Roti yang udah jelek ini adalah saya dan saudara. Mereka lupa kalau soal roti urusan kecil. Yesus mencelikan mata orang buta. Membuat orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati, memberi makan, soal kecil. Saya mau beritahu saudara apa yang saudara hadapi hari ini. Lalu Yesus jengkel. Hai kamu yang imannya kecil. Punya mata tidakkah kamu melihat, tidak punya telinga tidakkah kamu mendengar? Yesus berbicara tentang bahayanya ragi orang Farisi. Mereka melihat mujizat. Mujizat itu luar biasa. Cuma dari 7 roti dan sebelumnya 5 roti aja mengenyangkan puluhan ribu orang. Mereka bilang, itu biasa. Kami mau minta yang dari langit. Because Jesus said, Yesus membuat pernyataan. Bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, but my Father. Tapi Bapakku. I will rain bread upon you. Itu janji Tuhan. Berapa tahun? 40 tahun. Lebih dari 2,5 juta, mungkin 3 juta orang Yahudi. Dari tua sampai anak-anak. Setiap hari dipelihara. Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan? Dipelihara oleh Tuhan, angkat tangan. Sampai hal yang kecil. Suatu hari saya berada di kota Guangzhou. Pertama kali saya ke China. Saya belum punya renminbi, Yuan enggak punya, saya punya dolar Hong Kong. Dan kita harus mengangkat koper saudara. Dan untuk mengangkat koper itu perlu pakai uang sana. Saya kasih dolar Hong Kong mereka enggak mau. US dollar enggak mau. Ketika saya begitu tahu-tahu ada orang menyelipkan uang ke tangan saya. Saya mau beritahu saudara, sampai hal kecil Tuhan perhatikan. Kapan itu saya mau bersaksi, kita harus mengurus pada waktu begitu banyak teror di Amerika. Kita harus mengurus, yaitu tidak boleh di sini, konsulat sini nggak bisa. Harus konsulat Surabaya. Udah antri, ternyata mesti bayar saudara. Lah saya enggak biasa bawa uang banyak. Biasanya istri saya bawa, waktu itu dia juga enggak bawa saudara. Nah ada orang, ya karena mungkin mereka kenal lah saya orang Surabaya, dipinjemin uang. Akhirnya tidak mau dikembalikan juga tidak mau. Tapi yang ini saya mau ceritakan pada saudara. Sampai di dalam, yang jaga loketnya itu seorang pemudi Asia Amerika. Dan wajahnya gini. Mungkin baru dimaki mertua, ya toh, ditagih utang, suaminya utang dia mesti bayar. Jadi gini. Semua orang ditolak sudah, semua orang. Dan mereka ribut. Ada sponsor, bawa rombongan, tidak boleh masuk Amerika. Sampai giliran kita. Saya bersaksi. Dia bilang gini, hai Pak Arifin, hai Bu Vivi, kita langsung dikasih, yang lainnya ditolak semua. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus sedang mengajarkan kepada mereka matematika kerajaan. Ketika engkau memberi makan 5.000 orang, sampai kenyang, tekankan sampai kenyang. Berapa sisanya? 12 bakul. Ketika memberi makan 4.000 laki-laki itu, belum terhitung wanita anak-anak, berapa roti? 7 roti. Berapa sisanya? Cuma 7 bakul. Nah ini grafiknya seperti ini. 7, cuma dapat 7. Lebih kecil, 5, 12 sisanya. Lah kalau 1, berapa sisanya? Bisa memberi makan 100.000 orang. Lihat sini. Saya berpikir tentang perumpamaan talenta.
Perumpamaan talenta itu ada satu hamba yang dimarahi oleh Tuhan. Satu uang mina yang dimasukkan dalam tanah, ada disimpan sapu tangan. Sebab aku telah tahu engkau adalah Tuhan yang keras, Tuhan yang jahat. Yang mengambil di mana engkau tidak menaruh, menuai di mana engkau tidak menabur. Itu salahnya. Dia tertipu iblis. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah mengambil dari kita. Tuhan cuma memberi. Tuhan tidak pernah dusta. Rencananya buat saudara adalah shalom. Rencana buat saudara damai sejahtera. He is God who is more than enough. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya larang lagu itu dinyanyikan. Boleh kau ambil. Kau bicara pada siapa? Ayub tidak ngerti. Ketika saudaraku dalam satu hari 10 anaknya mati semua. Api turun dari langit membakar kambing dombanya. Orang Midian, orang-orang dari seberang yang lain merampok di habis-habisan. Dia dalam keadaan seperti itu. Ketika hamba-hambanya datang memberitahu berita buruk itu. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa betul Tuhan yang mengambil? Siapa yang ngambil? Setan. Setan yang mengambil. Yang mencuri kebahagiaanmu. Yang membuat engkau miskin. Yang menipu kita, yang membuat kita bodoh. Bukan Tuhan. Itu setan. God is all good. Dengar saya, God is all good. Tuhan Yesus mengatakan, tidakkah kamu masih mengerti? Ketika saya datang ke pulau ini, saya ini jadi hinaannya orang. Belajar dari saya tidak peduli orang menghina saya. Tidak peduli. Sebab ada satu janji Tuhan, celaan kepadamu telah menimpa aku. Oh, jangan ikut persekutuan dulu belum gereja. Gereja si Arifin itu. Nanti kalau ada yang mati, beli peti mati tidak punya uang. Dulu dihina saudara. Ya. Lalu saya kan baptis orang ya di Pantai Sanur, di Pantai Jerman. Tidak punya apa-apa. Alat musik pun dulu ada seorang anak Tuhan belikan keyboard kecil. That's all we have. Dan kita dihina orang. Sekarang diiri orang saudaraku. Manusia itu susah saudaraku. Ya. Senang enggak punya layar baru ini? Jangan cuma senang saudaraku. Ambil bagian ya toh. Loh kok diam sekarang? Siapa mau ambil bagian angkat tangan? Saya rekam saudaraku. Sebab Tuhan sangat baik. Amin. Tuhan terlalu baik, tepuk tangan bagi Allah kita. Loh betul, ini kalau beli dari perusahaan lain 1,5 M. Lewat seorang anak kita datangkan sendiri, pakai semua komponen terbaik, hampir 1,2. Yang pengusaha ini ngasih dulu 100 juta. Saya tergerak, saya juga kasih 100. Pak Yoyo lagi bangun. Mataram saudaraku, dia kasih 100. Sebab dia tahu, kalau dia menabur, nanti dia dapat ini. Loh kok diem? Jangan lihat rotimu yang kecil itu. Saya pernah kasih ilustrasi. Uang 100.000 dilempar ke bawah, berapa nilainya? Berapa nilainya? Apa berkurang? Masukkan kotak kotoran. Harganya berapa? Tetap 100.000. Dan hari ini iblis menipu engkau. Engkau sudah pernah gagal. Engkau tidak bakal bangkit. Tidak ada harapan bagimu. Ada kabar baik buat saudara. Apa yang tidak berarti, apa yang dianggap bodoh, apa yang dihina orang akan dipermuliakan, akan dipilih oleh Tuhan. Yang mau angkat tangan, berdiri semua, berdiri, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. It's God who is more than enough.
Hati-hati kepada ragi Farisi, hari Saduki, hati-hati.